Halo anak-anak kelas 7, bertemu kembali bersama Ibu Santi. Melalui video ini, Ibu akan mencoba menjelaskan kepada kalian mengenai pengukuran besaran turunan, khususnya luas dan volume benda. Baik, langsung saja ya kita mulai anak-anak. Yang pertama, untuk luas benda dengan bentuk teratur. Ketika kita mau menghitung luas benda yang bentuknya teratur, kita bisa menggunakan rumus matematika. Tentunya kalian sudah pelajari ya waktu kalian duduk di jenjang SD. Nah, di sini ada 8 contoh bangun datar gitu ya, yang mana dengan rumus-rumus untuk mencari luasnya. Kita bisa lihat di sini ada segitiga, untuk mencari luasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk persegi, mencari luasnya adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Persegi panjang, itu nanti ada panjang dikali lebar. Masih ingat ya anak-anak? Di sini berikutnya ada layang-layang, lingkaran, jajar genjang, belah ketupat, dan trapesium. Semoga materi ini mengingatkan kembali ya untuk mencari rumus-rumus benda yang bentuknya teratur. Baik, selanjutnya anak-anak kita akan mencoba menghitung luas benda dengan bentuk tidak teratur. Bagaimana caranya? Nah, untuk menghitung luas benda yang bentuknya tidak teratur, diperlukan alat bantu. Misalnya, menghitung luas lembar daun. Alat bantu yang kita gunakan itu bisa berupa kertas milimeter atau juga kertas sentimeter gitu ya, dan pensil. Jadi memang ada ya, anak-anak kertas berpetak itu ada yang kotak-kotaknya tuh kecil-kecil gitu ya. Ukuran satuannya tuh milimeter per satu kotaknya. Ada juga yang besar gitu ya, sentimeter. Nah, ini contohnya anak-anak, daunnya kita letakkan di atas kertas berpetak, kemudian dengan pensil kita menggambar pola daunnya. Nah, setelah pola daunnya kita gambar, baru kita hitung menggunakan metode tafsiran. Seperti apa sih? Yuk lanjut. Nah, ini anak-anak. Kita menentukan dulu mana kotak yang terisi penuh dengan daun, mana yang hanya terisi setengah, dan mana yang hanya terisi seperempat. Seperti itu anak-anak. Kita lihat ya. Dari contoh di atas dapat ditafsirkan luas daun sebagai berikut. Kotak yang terisi penuh oleh pola daun itu jumlahnya 14. Ini anak-anak, Ibu Santi sudah menuliskan dengan nomor-nomor berwarna hitam. Untuk kotak yang terisi penuh dengan pola daun, ada 14 kotak anak-anak. Sedangkan kotak yang terisi setengah, itu ada 10 kotak. Nah, di sini Ibu menuliskannya dengan nomor berwarna merah. Ini terisi setengahnya. Ada 10, ini anak-anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan kotak yang terisi seperempat pola daun itu hanya ada 6 kotak. Di sini Ibu menuliskan dengan tinta berwarna biru. Ini anak-anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6. Berikutnya kita akan menghitung jumlah kotaknya yang terkena pola daun itu ada berapa totalnya. Tadi yang terisi penuh ada 14. Kemudian yang terisi setengah itu ada 10. Jadi kita hitung setengah dikali 10. Dan yang terisi seperempat itu ada 6. Jadi nanti seperempat dikali 6. Maka jumlahnya 14 ditambah 5 ditambah 1,5. Yaitu ada 20,5 kotak. Nah, padahal satu kotak ini nilainya 1 cm persegi. Ya, ini kan bentuknya persegi nih anak-anak kotaknya. Panjang sisinya 1 cm. Jadi luas satu kotak ini 1 kali 1 cm persegi atau 1 cm persegi nilainya. Maka diperolehlah hasil untuk luas daunnya 20,5 dikali 1 cm persegi. Nilainya 20,5 cm persegi. Bagaimana anak-anak untuk menentukan luas daun? Sudah bisa ya? Nanti ada latihan soalnya yang sudah Ibu siapkan. Kalian bisa mencoba ya. Berikutnya, volume benda dengan bentuk teratur. Seperti halnya luas,
benda yang bentuknya teratur, volume pun bisa dicari menggunakan rumus matematika. Pada tabel ini ada 6 contoh bangun ruang anak-anak. Dan ada rumus-rumus untuk mencari volume setiap bangun ruang di sini ya. Ada kubus, balok, prisma segitiga, tabung, bola, dan limas. Untuk kubus volumenya dicari menggunakan persamaan atau rumus sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Ingat ya anak-anak ya. Ini kayaknya udah umum banget nih kalau rumus balok langsung teringat ya, volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Ini prisma segitiga ada luas alas kali tinggi ya. Untuk tabung, pi kali r kuadrat kali tinggi. Kalau bola 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Sedangkan limas 1/3 kali luas alas kali tingginya. Nah ini untuk volume benda dengan bentuk teratur. Berikutnya kita akan mempelajari mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur. Nah ini anak-anak. Untuk zat padat yang bentuknya tidak teratur seperti batu, kerikil, potongan besi atau kayu dan lain-lain, maka kita dapat mengukur volumenya dengan bantuan sebuah gelas ukur atau gelas berpancur. Gambar yang sebelah kiri ini merupakan pengukuran volume batu menggunakan gelas ukur. Ini gelas ukurnya anak-anak. Sedangkan gambar yang sebelah kanan ini pengukuran volume batu menggunakan gelas berpancur. Ada bedanya anak-anak ya. Kita lihat caranya. Nah ini. Jadi gelas ukurnya diisi air dulu. Kemudian batunya dimasukin ya. Kalau gelas berpancur juga sama anak-anak. Gelas berpancurnya diisi air dulu sampai batas ke lubang ini anak-anak. Ya ini kan ada lubangnya nih. Jadi diisi sampai batas bagian lubang. Kemudian batunya dimasukkan, maka nanti ada air yang mengalir ya. Air yang mengalir itulah nanti akan kita tampung. Oke, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama menggunakan gelas ukur. Kalian dapat melihat pada gambar sebelah kiri ya, di sini ada animasi. Ini yang membuat Mr. Widi gitu ya, Ibu meminjam gambarnya Mr. Widi. Oke anak-anak, kalian dapat melihat langkah pertama gelas ukurnya diisi air. Kalau kalian lihat di sini, awalnya terisi air 150 ml. Ketika batu dimasukkan ke dalam air, permukaan air naik dan menunjukkan angka 250 ml. Nah, nanti volume batunya merupakan selisih anak-anak. Selisih dari 250 ml dikurangi 150 ml. Karena kan yang 150 ml itu miliknya air aja gitu ya. Yang 2,5 itu gabungan antara air dan batu. Jadi kalau kita mau cari volume batunya aja, berarti yang 250 ml dikurangi yang 150 ml. Maka volume batunya adalah 100 ml anak-anak. Nah sekarang gambar yang sebelah kanan. Ini anak-anak awalnya gelas ukur terisi air 60 ml. Ini kan angka 50 ya anak-anak, berarti di sini 60. Ini sebelum batu dimasukkan. Nah ketika batu dimasukkan, otomatis permukaan airnya ini akan naik ya kan. Nah permukaan air ini naik menunjukkan angka berapa? Kalau kita lihat ini kan 50 ya. 60, 70, 80. Nah ini batas airnya ini ada di antara 80 dan 90. Berarti ini kita anggap misalnya 85 anak-anak. 85 itu air plus batu. Padahal airnya aja tadi hanya 60 gitu ya. Berarti volume batunya saja itu kita selisih anak-anak. 85 dikurangi volume airnya aja 60. Maka hasilnya adalah 25 ml atau 25 cm persegi. Kan mililiter itu setara dengan centimeter kubik, centimeter kubik ya, cc itu anak-anak, bukan persegi tapi kubik. Berikutnya anak-anak yang menggunakan gelas berpancur. Ini seperti tadi ya, kita lihat dulu yang gambar sebelah kiri ada animasinya. Ini awalnya
gelas berpancur diisi air sebatas lubang. Kemudian ketika batunya dimasukkan, permukaan airnya kan naik nih, tapi karena ada lubang, maka airnya itu ada yang terdesak, ini keluar mengalir ya. Nah, air yang mengalir itu ditampung pada gelas ukur. Nah, nanti air yang tertampung di gelas ukur inilah yang merupakan volume batunya. Kalau kalian lihat di sini ya menunjukkan angka 150 anak-anak. Nah, sedangkan ini contoh yang kedua, kalian bisa lihat ini sebelum batunya dicelupkan ya. Kemudian yang ini anak-anak berikutnya batunya dicelupkan, ada air yang mengalir atau yang tumpah. Jadi untuk gelas berpancur mengukur volume bendanya dari volume air yang tumpah atau air yang ditampung. Bagaimana anak-anak? Sampai sini bisa menentukan luas dan volume benda yang teratur dan tidak teratur? Baik, untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan, silakan nanti kalian mencoba latihan soal. Ya, link Google Form-nya itu Ibu sediakan pada deskripsi video ini. Jadi silakan kalian tinggal klik linknya dan kalian mengerjakan soal-soal yang ada. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat mencoba, tetap semangat. Dadah.